kakak di sini selalu berharap kita dalam keadaan sehat, kuat, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Baiklah adik-adik, kembali lagi kita berjumpa dalam ibadah dan aktivitas sekolah hari Minggu tanggal 26 September 2021. Hari ini ibadahnya akan dipandu oleh Kak Nasepa dan Kak Dina. Marilah adik-adik, kita siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan dengan bersama-sama mengangkat pujian. Hari ini kurasa bahagia dan happy ya ya ya. Selamat pagi adik-adik di rumah. Ketemu kembali kita dalam ibadah sekolah minggu kita pada pagi ini. Namun sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu baik kepada kami, sehingga Engkau selalu melihara kami, menuntun kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini walaupun melewati online. Tuhan Yesus, sertailah ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik, sekarang marilah kita semua gerakkan badannya, angkat tangannya, rentangkan tangannya, tepuk tangan. Sekali lagi, angkat tangannya, rentang tangannya, tepuk tangan. Adik-adik, kembali kita mengangkat pujian di kepak-kepakan sayapnya.
Firman Tuhan selalu menjadi penerangan dalam langkah hidup kita, supaya kehidupan kita semakin diberkati Tuhan, karena kita selalu mengandalkan Tuhan. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan cerita, kita mengangkat pujian I Love You Jesus. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Tentu ada di semua dalam keadaan sehat dan bersemangat di dalam Tuhan ya. Nah, pagi hari ini kayaknya akan bercerita untuk kita semuanya. Namun sebelum kayaknya bercerita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau senantiasa memberikan kami kesehatan, kekuatan, kemampuan bagi kami untuk melakukan semua aktivitas kami hari lepas hari. Terima kasih pula Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini hati kami siap, pikiran kami siap. Kami ingin melakukan dan mendengarkan cerita firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, dari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bagaimana kabar pagi hari ini? Kakak berharap adik-adik semua semangat untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini ya. Nah, adik-adik semua buka Alkitabnya. Kak hari ini akan bercerita dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-14 sampai yang ke-23 di bawah perikop penetapan perjamuan malam. Nah, ada yang terkasih di dalam Yesus Kristus di dalam Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-14 sampai yang ke-23. Di situ menceritakan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang merayakan Paskah dan mereka melakukan perjamuan malam. Mereka melaksanakan perjamuan malam. Mereka mengadakan perjamuan malam dan Tuhan Yesus saat itu mengambil roti dan berkata kepada murid-muridnya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Lalu Tuhan Yesus memecah roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya. Selanjutnya Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata kepada murid-muridnya, Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Nah, ada yang terkasih di dalam Yesus Kristus, seperti kita tahu bahwa roti dan anggur adalah simbol dari tubuh dan darah Tuhan Yesus yang tercurah untuk menebus dosa kita. Ada yang terkasih, di Alkitab sendiri tertulis bahwa Tuhan Yesus ingin kita mengingat pengorbanan lewat acara perjamuan malam ini. Ya, penetapan perjamuan malam. Ada yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pengorbanan Yesus itu sungguh sangat luar biasa. Saat adik-adik, saat kakak, saat kita semua sedang mengikuti perjamuan kudus, kita diingatkan akan tubuh Tuhan Yesus yang dikorbankan bagi penebusan dosa manusia. Lalu saat kita meminum anggur dalam perjamuan kudus itu, kita diingatkan akan karya Kristus yang mencurahkan darahnya untuk bagi keselamatan kita. Nah, ada yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sungguh luar biasa pengorbanan
Tuhan Yesus lakukan untuk menebus kita dari kuasa dosa. Dia mengorbankan dirinya untuk menebus kakak dan adik-adik, untuk menebus dosa kakak, menebus dosa adik-adik, dan menebus dosa umat manusia. Tuhan Yesus sudah katakan itu kepada murid-muridnya sebelum dia disalibkan, sebelum dia disiksa dan disalibkan. Tuhan Yesus sudah katakan itu kepada murid-muridnya. Di ayat yang ke-20, di ayat yang ke-19, ketika dia memecahkan roti itu, dia berkata kepada murid-muridnya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebelum dia disiksa dan disalibkan, Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada murid-muridnya bahwa inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Inilah darahku yang tercurah untuk kamu. Itu dia lakukan dan dia selesaikan di atas kayu salib untuk menebus dosa kakak dan adik-adik, dosa umat manusia. Begitu luar biasanya pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, adalah yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus mau kita yakin, Tuhan Yesus mau kita percaya bahwa Dia, Tuhan Yesus itu sendiri benar-benar sudah lahir di dunia ini, dan benar-benar sungguh sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa, kesalahan, pelanggaran kita. Di atas kayu salib Tuhan Yesus telah menyelesaikan semua dosa kita. Di atas kayu salib Tuhan Yesus sudah menyelesaikan hutang dosa kita. Mari kita selalu ingat bahwa apa yang dilakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu sungguh sangat luar biasa untuk keselamatan kakak dan adik-adik serta umat manusia. Nah, ada yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apa yang mesti kita lakukan ketika Tuhan Yesus sudah menyelesaikan, sudah mengorbankan dirinya dan menyelesaikan semua hutang dosa kita? Apa yang kita lakukan? Mari kita melakukan hidup sesuai dengan seturut dan kehendaknya atas pertolongan Roh Kudus. Jangan lupa selalu berdoa, senantiasa mengucap syukur di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, sungguh luar biasa Tuhan pengorbanan-Mu untuk menebus kami dari kuasa dosa. Sungguh luar biasa Tuhan Yesus apa yang Kau lakukan untuk kami. Engkau rela mati dan disalibkan untuk menebus dosa, kesalahan serta pelanggaran kami. Dan Engkau telah menyelesaikan hutang dosa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Begitu luar biasanya cinta kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Begitu luar biasanya Tuhan kasih-Mu yang tercurah atas hidup kami Tuhan Yesus. Dan ini kami Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami mau melakukan kehendak-Mu, kami mau hidup sesuai dan seturut kehendak-Mu. Mampukan kami, kuatkan kami Tuhan, melakukan dan hidup sesuai dan seturut dan kehendak-Mu Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita hendak mengumpulkan persembahan syukur. Sebelumnya kita berdoa yang dipimpin oleh Kak Dina. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang maha pengasih dan penyayang. Ya Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami anak-anak-Mu mau menyerahkan persembahan syukur kami. Kiranya persembahan syukur itu dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebagai lagu mengiringi persembahan, kita mengangkat pujian Ada Satu Sobat. Dia selalu menemani
karunia. Sebagai lagu penutup, kita mengangkat pujian Aku Jalan Kebenaran dan Jalan Hidup. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu ya Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu ya Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Adik-adik, tibalah saatnya untuk kita menutupi bedah kita. Namun sebelum kita menutup bedah kita, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai ibadah kami hingga ibadah kami ini berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih pula atas cerita yang kami telah dengar tadi. Biarlah cerita tadi yang kami dengar boleh menuntun kami agar kami menjadi anak yang baik dan patuh terhadap orang tua, lebih-lebih terhadap Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mengakhiri ibadah kami ini. Biarlah ibadah kami ini menjadi sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Demikianlah rangkaian ibadah kita hari ini. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. adik-adik. Sekarang kita masuk ke aktivitas sekolah. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.